Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada sebuah video ya yang mana di sini Gus Fahru Razi disemprot habis-habisan ya. Yang mana di sini dimana ketika Gus Dur dihina ya. Dimana kita ketika Gus Dur dihina, yang mana di sini katanya lunak pada Habaib Alawi, keras pada Kiai NU. Nah, ini peringatan keras nih buat Gus Fahru Razi dari Kiai ini ya. Mau nanti disimak. Nanti juga di akhir video ada sebuah ya Ustaz Gus Muwafiq ya, yang mana tentang pemalsuan sejarah. Kita ke videonya. Karena ini publik, maka saya juga respon saya ini akan saya publikasi juga. Ini saya mau beberapa catatan saya ini. Ungkapan Pak Fahru Razi belajar nasab dari mana? Kok bicara nasab? Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Pak Fahru Razi status akademik S3 sebagaimana status akademik Dr. Pak Fahru Razi itu adalah awal sebuah perjalanan akademik, bukan akhir dari sebuah perjalanan akademik. Sebagai sebuah awal perjalanan akademik, doktor itu simbolik. Justru yang akan dihargai adalah temuan setiap orang atau discovery seseorang. Bahkan dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademik, memungkinkan anak seusia SMK, SMA memiliki sebuah temuan yang solutif terhadap permasalahan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban. Oh, itu lebih dihargai daripada S3 yang stagnan, atau dalam tanda kutip profesor yang stagnan. Jadi status doktor atau profesor itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah otoritas untuk ngangkangi, merendahkan sebuah temuan. Seluruh akademisi di dunia ini itu akan menghargai setiap temuan yang dihasilkan dari sebuah riset ilmiah. Harusnya Pak Fahru Razi atau nasabah siapapun lah, pakar nasab siapapun, itu justru mengapresiasi dengan Kiai Haji Imaduddin Otsman tanpa ada spesialisasi jurusan nasab, tapi punya temuan riset terkait dengan nasab. Lagi pula saya ingin bertanya pada Pak Fahru Razi, di perguruan tinggi mana yang ada jurusan tentang nasab di dunia ini? Nasab itu ditemukan di beberapa fakultas, dan memang persoalan nasab itu persoalan yang sepele, makanya nggak perlu dipermasalahkan kalau tidak ada masalah. Persoalannya ini kan ada latar belakang masalah yang melatar belakangi kenapa Kiai Imad harus melakukan penelitian. Pak Fahru Razi tidak fair. Tadi menyampaikan kecewa terhadap akses riset Kiai Imad, dan di situ menghakimi Kiai Imad seolah-olah dalam posisi yang bersalah. Bukan menyampaikan ide ilmiah untuk berdiskusi dengan Kiai Imad sebagai antitesa yang baik untuk menghasilkan sebuah sintesa, tapi menghakimi Kiai Imad. Sudah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ada yang tidak fair dari Pak Fahru Razi. Apa? Mengapa Pak Fahru Razi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban Habaib yang berdampak kepada masyarakat yang notabene adalah warga NU, dan bahkan memuji-muji Habaib dengan memunculkan telah dialog dengan para ilmuwan di dunia, bahkan keliling dunia. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita, kolega saya misalnya dari Mesir, dari Maroko, dari Bahrain, dari Irak. Nggak ada orang yang ribet nasab, Bani Alawi ini nggak ada. Dalam dialog itu apa artinya memamerkan keliling ke luar negeri, ketemu orang-orang tokoh-tokoh luar negeri? Dalam dialog itu yang harus ditampakkan adalah pikiran Pak Fahru Razi. Saya kira Pak Fahru Razi tahu data Pak Fahru Razi. Kalau ingin membela Habib, silahkan. Kiai Imad juga sudah siap. Mengapa saya harus merespon ini? Saya warga NU, Pak. Malu ada pengurus PBNU seperti Pak Fahru Razi. Ini saya beranikan ini. Mengapa? Menghakimi warga kalaupun tidak diperbolehkan untuk menisbatkan sebagai pengurus NU, tapi paling tidak Kiai Imad adalah warga NU. Kalaupun ingin berbuat adil secara akademik, tapi yang nampak di situ Pak Fahru Razi itu membuat sikap yang understatement, merendahkan Kiai Imad dengan menggunakan otoritas PBNU, ketua PBNU. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kecewa terhadap ekses riset, tapi tidak kecewa terhadap ekses arogansi kenasaban Habaib.
Udah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Ketika Habaib mencaci Mbah Hasyim Asy'ari, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada Habaib melarang jamaahnya agar anak-anaknya tidak membaca sholawat badar dan masuk ke Ansor, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada Habaib mencaci kasepuan di NU, Pak Fakhrul Razi di mana? Habib Rizik mencaci-caci Gus Dur, Pak Fakhrul Razi di mana? Ketika ada kiai-kiai korban dawir, masyarakat korban dawir ini tidak hanya dari berita Kiai Imad dan berita saya, katakan begitu. Habib sendiri mengakui banyak Habib yang dawir-dawir itu juga muncul dari para Habaib. Pak Fakhrul Razi di mana untuk memberikan sebuah suaka yang membebaskan dan mencerahkan warga NU, tetapi BNU loh, bidang agama loh, ceramah-ceramah yang mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak sehat terhadap kiai-kiai yang dikeluarkan oleh seorang ketua Robitoh. Istilahnya itu ada di NU, Pak Fakhrul Razi. Ketika ketua Robitoh mengatakan kiai dengan sebutan-sebutan hewan, saya aja nggak enak menyebut. Pak Fakhrul Razi di mana? Mungkin Pak Fakhrul Razi bisa bicara, itu kan oknum. Oke, itu oknum. Kemunculan Kiai Imad itu juga bagian dari, kalau sama-sama menggunakan istilah oknum, itu juga oknum yang pantas untuk keluar dalam rangka menjawab latar belakang itu. Wow, saya juga agak apresiasi itu. Dalam dialog Pak Fakhrul Razi ternyata juga menampakkan kenasapannya sebagai Wali Songo. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Ketika Habib Bahar mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, sementara Pak Fakhrul Razi di situ menyampaikan sebagai Wali Songo. Pak Fakhrul Razi di mana? Ada Kiai NU di pengadilan dalam konteks mempertahankan kebenaran, dimaki-maki oleh Habib Bahar dengan ungkapan-ungkapan Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Masa Pak Fakhrul Razi nggak kasihan? Orang NU loh Pak, ini loh Pak. Orang NU. Masa nggak kasihan? Baru ini saya agak marah ini. Ketua PBNU itu yang cerdas lah, udah pengurus besar lah, betul ulama, kok nggak cerdas gimana? Allahu Akbar, subhanallah, hamdulillah Muhammad. Ada lagi, ini saya saksikan itu Pak Fakhrul Razi bicara dengan memotong-motong Kiai Imad. Padahal selama Pak Fakhrul Razi bicara, Kiai Imad tidak motong-motong loh, sampai selesai. Etika dialognya di mana? Etika wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahumnya di mana? Apa artinya memamerkan rapat internasional hanya untuk pamer itu? Dialognya dengan Kiai Imad sebagai mu'tarid, sampaikan pada Kiai Imad hal-hal yang tidak Pak Fakhrul Razi setujui dari Kiai Imad itu apa? Belum terjawab. Gampang. Saya juga udah tahu. Ngapain? Di tempat itu juga yang dibutuhkan dari Pak Fakhrul Razi. Itu aja refleksi singkat. Terima kasih. Semoga kita semua dapat petunjuk dari Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad bagian daripada kecintaan Kiai Imad kepada bangsa Indonesia, kepada ulama yang jadi korban habaib, kepada masyarakat yang sekarang ini telah terdoktrin oleh habaib dan yang menjadi korban. Bahasa dawir itu tidak hanya dari bahasa Kiai NU loh Pak Fakhrul Razi. Lisan-lisan habaib itu juga biasa bicara dawir-dawir itu. Subhanallah, anta maulana ya Rabb. Baik Pak, dari warga NU Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu nggak ada hukum bid'ah. Yang ada hukum itu, ya kalau tidak wajib, sunnah, minimal mubah. Lawannya, ya haram. Agak ringanan sedikit, namanya makruh. Itu namanya orang belajar apa ini? Ahkam. Kalau bid'ah itu hanya ingin mengatakan wasfun. Wasfun itu mensifati satu pekerjaan. Oh, dia tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak ada di zaman Nabi. Tetapi apakah yang tidak ada di zaman Nabi itu kemudian tidak boleh dikerjakan? Tunggu dulu. Contoh, tahlilan. Nih, tahlilan. Kan banyak orang bilang tahlilan itu nggak sesuai sunnah Nabi. Tunggu dulu. Kamu harus mendefinisikan tahlilan. Tahlilan itu bukan bahasa Arab loh. Kalau bahasa Arab itu tahlil, ngomong la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Kalau ada annya, tahlilan beda. Gitu loh. Jangan kamu tahlilan, ada orang juga ahlus sunnah tapi kurang ngaji juga gitu. Tahlil itu boleh kan mengucapkan la ilaha, salah. Kalau itu tahlil nggak pakai an. Kalau jadi tahlilan beda. Ayo definisikan dulu. Apa tahlilan itu? Yang pertama, kumpul dulu. Kalau sendirian nggak tahlilan. Pernah ada orang, tahlilan, ngapain tuh orang? Tahlilan, mesti ramai nggak? Ramai. Kalau sendirian pernah nggak?
Hah? Pernah lihat itu ada tahlilan, dilihat itu satu Umar sendirian gitu. Apa itu tahlilan? Enggak. Tahlilan itu ada kumpul-kumpul dulu. Satu. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nanti minta barokah dari kumpulnya orang, doakan untuk yang hadir, ya. Kemudian dikasih makan enggak? Ya, minimal aqua. Naik sedikit pakai snack, kaya lagi nasi kotak, super kaya motong sapi, kan begitu. Nah, itu namanya tahlilan. Nah, sekarang hukum tahlilan itu apa? Nggak boleh. Terus hukum tahlilan itu kuncinya dikerjakan nggak sama Nabi? Lo nggak bisa. Kita saja terkait orang meninggal itu ada doa yang harus kita baca di depan jenazah. Tapi kalau dibaca di depan Nabi, kamu jadi orang kafir. Nih, hati-hati gitu loh, hati-hati. Nabi itu dulu didoakan nggak jenazahnya? Tunggu dulu gitu. Terus kamu doa kayak ngaji itu, belajar ini, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Depannya adalah jasad Rasulullah, kafir kamu. Kenapa kafir? Berarti ragu-ragu Nabi ini orang baik apa enggak? In kana muhsinan, in kana musian misalnya, enggak gitu, ya kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nabi jelas sudah ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Jangan kemudian menyederhanakan masalah kayak gitu. Nabi ketika meninggal ditahlilin enggak? Lalu untuk apa? Gitu loh. Terus siapa yang berani tahlilan? Siapa? Ya ini namanya logika untuk memahami agama secara apa ini? Benar. Jadi anak-anakku, tahlilan itu bukan soal dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi soalnya bertentangan enggak dengan Quran dan hadis. Lihat nih, secara umum saja yang gampang-gampang satu-satu lah ya. Misalnya, mendoakan orang mati itu disuruh enggak sama agama? Mendoakan orang mati, doanya orang hidup sampai nggak sama orang mati? Sampai. Kalau bilang nggak sampai, mungkin jarang berjamaah itu. Kalau berjamaah, imamnya mesti bilang, ya. Orang itu sering mendoakan apa ini? Orang yang sudah sabakuna bil iman. Apa ayatnya? Rabbana firlana dzunubana wa li ikhwanina alladzina beriman. Itu doanya NU Muhammadiyah apa orang Islam sedunia? Dijaga Karsa, ya kan? Dijaga Karsa di Jakarta Selatan, ke Bogor, ke Cirebon, ke Papua, ke Amerika, ke Jepang, ke Mekah. Doa itu ada nggak? Apa artinya? Rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa sabaquna itu? Mendahului lomba lari. Mendahului apa artinya? Matinya. Bukan yang telah mendahului kita angkatan 39. Ya enggak lah, memang haflatul wada, ya kan? Kamu angkatan berapa sih? 42. Terus bilang sabakuna 41. Ya salah. Sabakuna itu angkatan yang sudah apa itu? Meninggal. Berarti sebenarnya secara fitrah orang itu nggak boleh loh mempermasalahkan doa ini sampai atau nggak sampai gitu loh. Ini kadang-kadang ya orang itu dalilnya juga pakai cocok logi atau pakai logika ya. Kata yang satu, tahlilan doa kepada orang mati nyampe enggak? Dijawab enggak nyampe. Kenapa? Enggak ada bukti tanda terimanya. Memang JNE kan gitu. Memang JNE. Ada yang pro tahlilan, dalilnya juga nggak masuk akal. Tahlilan itu nyampe nggak? Nyampe. Kenapa? Buktinya nggak pernah balik. Ya memang dia kirim paket. Kalau nggak nyampe, loh, kamu kan kalau ngirim apa itu? Ngirim apa? Paket. Kalau Faiz ke sini misalnya kan nyampe. Tapi kalau saya di sini nggak ada yang namanya Faiz, balik nggak kira-kira? Balik kan? Loh, kita doakan selama ini doanya nggak pernah balik. Itu namanya dua-duanya kurang ngaji. Biar yang pro maupun kontra tahlilan. Kalau kita nggak mendoakan orang mati secara naluri agama, itu sebetulnya sudah terbaca buat orang yang dekat dengan Al-Quran. Rabbana ighfir lana
dzunubana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu artinya orang hidup menghadiahkan doa kepada orang yang meninggal. Itu satu. Jadi doakan orang meninggal itu boleh. Kamu di Bulughul Maram kelas 5 kemarin numpukkan hadis baik ketika sebelum meninggal, sudah meninggal, belum ke kuburan, Nabi sholat bahkan di kuburan. Nabi itu kalau selesai ngubur koma alal qabri, ya kan, wahasa alaihi salasa hafayat, kemudian mendoakan di depan apa ini kuburan. Itu berarti mendoakan kuburan dengan mendoakan orang mati dengan cara apapun itu boleh, karena substansinya boleh mendoakan orang yang sudah. Oke, Bapak Ibu-ibu, itu dia tadi tanggapan dari seorang ustadz ya, yang mana menyindir atau menasehati Gus Fahrul Razi ya, yang mana membela atau mendukung para Habib ya. Dan tadi kenapa sih Ustadz tadi yang mengkritik, menyatakan bahwa kemana ketika almarhum Bapak Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dikritik atau dikritik habis-habisan oleh oknum Habib. Kita doakan Gus Fahrul Razi sehat selalu, dan almarhum Gus Dur Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga ya para orang tua kita, semoga sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.